dan values hidup gue adalah hidup itu singkat. Kalau kalian pernah lihat ya, kita hidup tuh berapa lama, itu dibagi dalam mingguan dan dikotak-kotakin. Hidup tuh super singkat. Kalian bahkan nggak figure out, rasanya kemarin baru tahun baru, sekarang udah mau dekat-dekat akhir dari kuartal 1 gitu, begitu kalian nonton video ini. Hidup tuh super amat cepat. Dan gue rasa kita cuman only get one spin at life gitu. Masa sih kalian mau naik sport car 50 tahun? Masa sih ada satu profesor yang doktrin, oh anak muda itu nggak bisa kaya. Kalian tahu dari mana anak muda itu nggak ada yang kaya? Apakah kalian yakin anak muda nggak ada yang kaya? Kalian cobalah ke Bali, cobalah kalian ke Dubai. Kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, it's possible gitu. Ada anak muda yang bikin uang dari kripto itu lebih banyak dibanding yang kalian bisa mimpikan. Bahkan dengan umurnya lebih muda dari gua. Mereka di Bali santai-santai trading dari Bali. Ada juga orang-orang kaya di Dubai yang kayak gitu. Dengan kekayaan yang kalian bahkan nggak bisa bayangin. Jadi kalian tinggal pilih, kalian mau menjadi hidup yang investasi yang berhemat itu ya, dengan misalnya punya gaji 10 juta, coba sisihin cuma 4 juta, 5 juta ya, investasi di reksadana 7-8%, oke lah ya, kita benchmark return 7-8%, ya mungkin by umur 50 tahun kalian bisa pensiun cukup enak. Tapi apakah itu hidup yang kalian mau? 50 pensiun terus ngapain? Terus kalian di pantai gitu, santai-santai. Buat gue pensiun nggak ada, pensiun tuh mitos. Orang-orang yang gue mau contek hidupnya itu nggak ada yang pensiun. Kalian cari orang yang 60 tahun, yang misalnya punya aset management, dia punya fund, itu mereka masih kerja, masih seru, masih cari hal-hal baru. Gue sih nggak pernah mau punya pensiun gitu. Jadi konsep pensiun sendiri tuh nggak pernah register di otak gue, karena gue nggak mau kayak gitu. Kalian cobain aja santai-santai di Bali 3 hari. Bosan juga gitu, kalian di pantai santai-santai bosan juga di beach club. Orang-orang yang ngajarin kalian kayak gitu adalah orang-orang yang punya hidupnya average, rata-rata. Gue yakin kalian nonton ini, kalian nggak mau jadi orang yang rata-rata. Gue nggak mau jadi orang average, yang cuman mungkin ya liburan tuh gue harus ngitung-ngitung budget segala macam. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau kalau gue liburan hari ini, besok gue mau pergi besok. Gue mau makan di restoran ini, gue bisa makan di restoran ini. Gue mau beli mobil ini, gue bisa beli mobil ini. Gitu. Gue nggak mau lakuin hal itu di umur 60 tahun. Udah susah jalannya nanti. Kalian coba gini, kalian pernah dengar saying kan? Lakuin apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka omongin. Contoh, Warren Buffett bilang dia invest di indeks S&P 500 ya kan. Cuman apa yang dilakukan sama dia? Stock picking kan sebenarnya. Dia pilih saham. 41% dari portfolionya sekarang udah turun 39% tuh Apple. Dia tetap pilih individual stocks. Dia nggak beli the whole index. Kalian cari satu orang kaya ya yang lahir dari beli indeks. Jawabannya nggak ada. Mereka antara punya single concentrated asset ya di satu aset kelas, antara mereka punya perusahaan yang perusahaan TBK, sahamnya diperdagangkan secara publik, jadi net worth-nya kehitung. Nggak ada orang kaya yang kaya dari nabung reksadana indeks. Ada orang kaya dari nabung saham perbankan, nggak ada. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Gue waktu itu pas punya income 10-20 juta ya, gue coba berhemat kayak